Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mistinem. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Jalan Pulang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini diceritakan langsung oleh narasumber yang bernama Mbak Risa. Ia menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang dialami langsung oleh kakaknya. Sebut saja namanya Asri. Wanita yang memiliki kegemaran bermain golf itu tidak menyangka akan tertimpa teror mengerikan dari yang tidak kasat mata. Fana merah jambu mulai pekat dengan gelap. Langit mulai dikepung awan hitam. Udara dingin berembus dari selatan, menerbangkan dedaunan kering yang bertumpuk di tepi lapangan hijau. Bersamaan dengan seruan azan maghrib yang mulai terdengar, membuat Asri memutuskan untuk menyudahi kegiatannya. "Udah dulu yuk, maghrib, pulang aja deh," pekik Asri, berharap suaranya sampai pada lelaki yang masih berdiri di tengah rumputan lapang. Lelaki itu menoleh sambil membenarkan topi yang melekat di kepala. Ia seka peluk keringat yang menetes membasahi pelipisnya. Ia berjalan menghampiri Asri dengan tangan kanannya yang membahu stik golf. Padahal nanggung sekali lagi ya," pinta lelaki tersebut. Sambil berkacak pinggang, Asri menggeleng pelan. "Enggak, udah azan, waktunya pulang," tegas Asri dibarengi dengan senyumannya yang menawan. Lelaki yang kini berdiri di hadapan Asri menatapnya dalam-dalam. Ia berdesis pelan. "Ya sudah, ayo pulang sayang," goda lelaki tersebut. Senyumnya melekat, tampak indah. Tatapan mata lelaki tersebut tidak lepas dari Asri yang sudah berpaling wajah. Ia tengah menyembunyikan pipinya yang memerah. "Udah cepetan, gelap nih," protes Asri yang sebenarnya salah tingkah. Ia pandangi seorang lelaki gagah dengan otot tangannya yang mengembang, sedang membereskan barang bawaan mereka yang tertinggal. "Hawanya gak enak banget, apa perasaanku saja?" Celetuk lelaki itu berhasil memudarkan tawa Asri. Mimik wajahnya seketika berubah. Bola matanya berpencar memandang sisi-sisi lapangan yang penuh dengan pepohonan rindang. Mereka tahu bahwa tempat yang dikunjungi memang jauh dari pusat kota. Tempatnya berada di dalam perumahan elit dengan rumah-rumah megah tidak berpenghuni. Cukup terpencil, bahkan tidak terdengar ramai kendaraan yang berlalu lalang. Sekedar celoteh orang saja jarang. Tempat tersebut benar-benar dikepung oleh perumahan kosong dengan bangunan-bangunan ala Eropa yang berjajar di sepanjang jalan. Tetapi komplek perumahan tidak terlalu dekat dengan lapangan golf yang mereka gunakan. Di sisi kanan, beberapa meter setelah pepohonan rindang, di sana berhektar-hektar tanah penuh dengan pusara, pemakaman elit yang jarang tersentuh oleh warga. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan masuk ke sana. Jelas menambah kesan seram ketika malam. Jalan yang cukup jauh untuk pulang, kawasan yang sepi, ditambah perumahan elit tersebut cenderung gelap. Hanya di beberapa titik tertentu saja dipasang penerangan jalan. Akan tetapi penerangan yang digunakan juga lampu kuning yang remang-remang, tidak terbayangkan bagaimana rasanya melaju sendirian. Seolah dibayang-bayang hawa mencekam. Sementara itu Asri bergedik ngeri. Ia mengusapkan tangan pada bulu-bulu tengkuknya yang tersentuh oleh angin sejuk. "Mas Nanang, jangan kayak gitu bikin takut aja," ketus Asri. Selangkah demi selangkah ia mendekat kepada Nanang yang masih berjongkok membereskan barang-barang. Iya maaf, cuma perasaanku saja." Nanang bangkit sambil membawa beberapa tas milik istrinya. Ia berjalan pelan, merangkul Asri yang tampak kedinginan. "Ayo, di mobil ada jaket kamu kan? Dingin banget badanmu." Berkali-kali Asri mengangguk. Tubuhnya dipaksa tunduk mengikuti kemana Nanang pergi. Namun sesekali ia menoleh ke belakang. Entah mengapa ia was-was. Ia merasa seolah ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Akan tetapi nihil, tidak ada seorang pun di dekat lapangan golf. Hanya siulan angin yang mengempas beberapa dedaunan kering
membuat perasaan Asri semakin tidak tenang. Tapi ia tidak tahu apa penyebabnya. Ketika mereka berdiri tepat di depan mobil, Asri semakin larut dalam lamunan. Hamparan rumput lapang dan tampak sedikit cahaya yang menerangi. Di tengah kegelapan, sekelibat bayangan hadir. Terlihat kontras dengan keadaan yang sebenarnya. Mas, lihat itu enggak? Asri menepuk-nepuk pundak Nanang yang ada di sampingnya. Lelaki itu sedang membukakan pintu mobil untuk Asri. Nanang segera terdongak, melihat kemana tudingan Asri mengarah. Apa? Ada apa? Nanang memincingkan mata mencoba memusatkan pandangan pada sesuatu yang Asri lihat. Bibir Asri bergetar. Itu loh, masa nggak lihat? Siapa yang berdiri di sana? Ah, ngaco kamu, nggak ada apa-apa. Udah cepat masuk. Marip-marip gini, nggak elok ngomong sembarangan. Teguran Nanang membuat Asri merasa kesal. Terpaksa ia menuruti perintah Nanang sambil merendahkan pandangan. Asri masuk ke dalam. Ia duduk di samping kursi kemudi yang masih kosong. Sementara Nanang sedang berputar, tapi pandangannya masih mengarah kepada tempat yang Asri tuding tadi. Ia berdiri sejenak sebelum masuk ke dalam. Ah, gak ada apa-apa kok, ketus Nanang. Ia segera melempar wajah pada seorang wanita yang sudah terduduk di dalam. Asri melamun, memandangi tempat yang semakin gelap. Asri, gak baik ngelamun terus, gak ada apa-apa kok. Sekali lagi teguran Nanang tidak diindahkan oleh Asri. Ia semakin fokus pada objek yang tampak jelas memandangi mereka. Berbaju putih, rambutnya terurai panjang. Perasaan cuma kita yang main golep deh mas. Udah Sri, pulang aja ya. Tidak berlama-lama pedal gas segera Nanang injak. Ia memulai memutar benda bundar di hadapannya, membiarkan mobil yang ditumpangi melaju menjauhi tempat yang semakin menyeramkan. Asri tetap tidak berpaling dari tempat sampai, Mas, hilang loh, kemana dia? Asri memaki kencang di samping Nanang yang berusaha tenang. Kamu salah lihat, kecapean mungkin, tidur aja. Sebisa mungkin Nanang tidak gelisah, padahal sedari tadi ia tahu dari sorot kaca mobilnya samar-samar bayangan seseorang duduk di belakang mereka. Akan tetapi Nanang tidak bisa menjelaskan betapa ngerinya sosok yang ia duga dilihat oleh Asri. Wajah Nanang pucat, tangannya gemetar memutar setir. Sepanjang jalan sepi, mereka dihimpit dengan rumah-rumah megah dengan corak putih yang mewah. Dalam hati Nanang berucap, meminta pertolongan pada Sang Pencipta sambil mencoba tidak menghiraukan sosok yang mendelik di belakang. Busuk, wajahnya busuk, menimbulkan bau tidak sedap yang terbawa AC mobil. Tangan Nanang meraba, menutup sedikit celah-celah AC yang menghadap ke arah mereka. Loh, kenapa dimatiin mas? Spontan Asri menyodorkan tangan, tapi dicekal oleh Nanang. Jangan, kamu nanti kedinginan. Nanang gelagapan, sedetik menoleh ke arah Asri, sedetik kemudian fokus pada kemudi. Ia beralasan agar Asri tidak curiga dengan tingkahnya yang ketakutan. Namun Asri menatap tajam, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Ia memperhatikan Nanang dengan detail. Kayaknya kamu yang sakit ya mas, wajahmu pucat, apa perlu gantian aku yang menyetir? Tawar Asri ketika menyadari kondisi Nanang yang sebenarnya. Enggak usah, kamu tidur aja Sri. Tolak Nanang dengan halus. Ia masih mencoba menutupi ketakutannya. Padahal bau busuk yang menyeruak tidak henti mengganggu fokus Nanang yang masih berkendara. Mual, ia merasa mual. Mata Nanang melirik perlahan, memastikan bahwa sosok yang ada di belakang sudah hilang. Berkali-kali ia mengusap mata, dengan jelas ia tatap kursi belakang sudah kosong. Syukurlah. Helaan nafas lega ia lakukan. Meski tidak menutup rasa ketakutannya yang belum usai, mereka masih harus melewati jalanan yang panjang, seolah tidak berujung, ditelan oleh kegelapan. Tidak ada perbincangan di antara keduanya. Nanang fokus menyetir ditemani dengan lagu sebagai pengantar pulang, sementara Asri, dengkuran nafasnya terdengar kencang. Nanang menolehkan wajah pada Asri yang bersandar di bahunya. Lengan gempal Asri hanya tertutup kaos, dinginnya malam masih bisa menembus. Kecapean katanya. Kasihan, kedinginan. Nanang mencoba meraih jaket yang tidak tertutup sempurna pada tubuh Asri. Perlahan, namun tepat, Nanang mengaitkan jaket tersebut hingga menutup seluruh tubuh wanita yang ada di sampingnya. Senyum simpul Nanang tampilkan. Tidak merasa ada yang mencurigakan dengan keadaan Asri. Di sisi lain, mobil yang mereka kendarai berhasil keluar dari portal perumahan elit. Mereka akan tiba di pusat kota. Begitu juga Nanang, tidak perlu khawatir karena keadaan jalan raya yang ramai pengendara.
Tidak butuh waktu lama keduanya sampai, ikut bergabung dalam hiruk-pikuk perkotaan yang padat penduduk. Sepanjang jalan mereka melintas, tidak jarang menemui pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan mereka. Nanang menyisir habis ke tempat-tempat pedagang kaki lima, dirasa tidak ada yang menggugah seleranya secara tiba-tiba. Namun, entah dengan Asri, mungkin saja ia akan tertarik untuk menyeruput wedang ronde sebentar untuk menghangatkan tubuh. Kendaraan roda 4 itu segera menepi, mencari tempat parkir senyaman mungkin. Nanang dengan antusias membangunkan istrinya yang tertidur pulas. Ia tepuk-tepuk wajah Asri. "Asri, bangun dulu. Mas mampir sebentar. Kamu mau sesuatu? Apa ikut aku beli wedang ronde?" Asri yang belum membuka mata sepenuhnya segera mendapat berbagai pertanyaan dari Nanang. Asri tidak menjawab. Ia merasa malas menanggapi Nanang, apalagi rasa lelah yang tidak karuan turut membungkam niat Asri untuk bangkit dan berjalan. "Masih ngantuk mas, Asri tunggu di mobil aja ya," pinta Asri sambil menguap berkali-kali. Ia tidak berbohong bahwa rasa kantuknya begitu berat untuk ditahan. Di hadapan Asri, Nanang menengus kesal. Ia ingin mengajak Asri berkeliling untuk jajan, tapi sebagai seorang suami, Nanang harus mengerti kondisi Asri. Apalagi ia lihat sedari tadi, tampaknya Asri kelelahan. "Ya sudah, mas turun dulu." Ia melepas sabuk pengaman kemudian mencium kening Asri yang terasa panas. "Panas banget kamu, Sri. Mau mas belikan apa?" "Wedang ronde saja mas, satu." Suara Asri begitu lirih. Semakin ia bicara, semakin habis tenaganya. Nanang yang melihat kondisi istrinya segera bergegas keluar, tidak mengindahkan keinginannya barusan untuk jalan-jalan bersama Asri sebentar. Beberapa langkah ia meninggalkan Asri di dalam mencari sesuatu yang wanita itu pesan. "Semoga Mas Nanang gak lama-lama deh," Asri berkeluh. Ia memandang jalan luas yang ada di hadapannya. Sambil menoleh ia mencari kemana Nanang pergi. "Kok dingin banget ya?" Sekali lagi Asri berkeluh. Ia menutup seluruh celah-celah AC yang ia pikir menjadi penyebab ia kedinginan. Namun lama ia terdiam, merasa kantuknya justru hilang. Ia merogoh tas, mengambil ponsel yang sedari tadi tidak tersentuh. Satu sentuhan ia berikan pada layar ponsel yang lebar. Jarinya menggeser ikon kamera yang langsung tertampil wajah Asri. Ia membenarkan rambutnya yang berantakan. Kemudian beberapa kali ia menangkap wajahnya yang terlihat sempurna di kamera. Ia sangat antusias hendak mengirim foto tersebut pada adiknya di rumah. Akan tetapi sesuatu berhasil mengejutkan Asri. Ia berjingkat, tangannya spontan melempar ponsel ke depan. Tidak menyangka sebuah objek mengerikan tertangkap bersamanya. Tepat di kursi belakang, sebuah kepala dengan rambut panjang yang kusut nampak busuk. Koreng-koreng menghitam semakin lengkap dengan nanah yang kental. Asri merasa mual, tengkuknya kembali menegang, namun ia tidak memiliki keberanian untuk menoleh ke belakang. Foto barusan berhasil membuatnya terkejut bukan main. Ia tidak menduga apa yang ada di belakangnya sekarang. Samar-samar ia dengar senandung lirih berganti dengan suara tangisan yang semakin melekat di kepala. Bau busuk bercampur dengan anyirnya darah membuat Asri semakin muak. Ia salah menutup AC mobilnya sehingga bau yang menyebar semakin pekat. Tangan kiri Asri berusaha membuka pintu mobil, sedangkan tangan kanannya tengah membungkam mulut agar sesuatu yang berkumpul tidak dapat ia muntahkan sekarang. Busuk, sungguh busuk. Bahkan Asri tidak dapat menjelaskan betapa pekatnya bau yang mencemari paru-parunya. Asri sempoyongan mencoba menghirup udara segar dari celah pintu mobil yang sedikit terbuka. Ia tidak kuasa menahan lemas tubuhnya. Tidak sengaja sudut mata Asri menangkap sesuatu menyeramkan di belakang kursi kemudi. Ya, dia, sosok yang membonceng mereka sedari tadi. Pandangan Asri yang kabur tidak mampu membuat kakinya fokus bertumpu. Ia terpeleset tersungkur dengan wajah Asri yang terpaut aspal. Sesekali tanpa aba-aba, ia memutahkan seluruh isi perut yang sudah ia tahan. Tidak peduli betapa sakitnya jidat Asri menghantam jalan, ia hanya mementingkan gejolak perutnya yang tidak tertahan. Naas, suara hantaman Asri yang begitu kencang berhasil memecah fokus para pedagang yang ada di sekitar. Mereka berbondong-bondong mendekat pada Asri yang kondisinya sudah memprihatinkan. Asri tidak bergerak sedikit pun, tapi darah berkucur dari jidat yang membuat Asri semakin kehilangan kesadaran. Namun bibir Asri bergerak pelan. Di dalam sana ada wanita. Mbak, ya Allah. Pak, cepat tolong, bawa menepi dulu, obati lukanya. Astagfirullah, tubuhnya panas sekali mas. Para pedagang yang sudah mendekat saling bahu-membahu memindahkan Asri ke tempat yang lebih leluasa. Ia didudukan di atas trotoar.
dekat dengan gerobak-gerobak pedagang. Beberapa pasang mata langsung mengarah kepadanya, bahkan pengunjung yang sedang makan sontak menghentikan kunyahan. Mereka penasaran dengan suara hantaman tadi. Ternyata berasal dari wanita yang terpeleset saat hendak keluar dari mobilnya. Tubuh Asri disandarkan. Kedua kaki serta tangannya diluruskan. Penglihatan Asri yang terbatas tidak dapat mengidentifikasi siapa saja yang sedang membantunya. Beberapa kali ia merasa sentuhan mendarat pada tangan, kaki, serta dahinya yang terasa nyeri. Diobati dulu, ini kasa dan betadin. Uluran tangan diberikan kepada seseorang yang akan mengobati Asri. Beberapa saat kemudian rasa perih mulai Asri rasakan. Ia hanya bisa meringis sambil berdesis merasakan cairan yang mengalir membasahi luka pada dahinya. Seorang wanita di hadapan Asri berjongkok, tangannya menjulur. Ia tengah menempelkan kasa untuk menghambat darah yang keluar dari lukanya. "Mbak, terasa pusing gak?" tanya wanita tersebut dengan lembut. Asri hanya mengangguk. Lirikan mata Asri berpencar ke segala arah, mencari keberadaan seorang lelaki yang baru saja meninggalkannya. "Mas Nanang," Asri bergumam. Sorot matanya tertuju pada seseorang yang tergesa-gesa menuju ke arahnya. Wanita yang ada di hadapan Asri pun menoleh. "Itu suami Mbak." Pertanyaan wanita itu segera terjawab setelah Nanang berdiri tepat di hadapan mereka. Raut wajahnya gelisah dengan nafas yang terengah-engah. Nanang segera memeluk tubuh Asri dengan erat. Ia terisak melihat Asri yang sudah dikerumuni banyak orang. "Astagfirullah, kamu kenapa, Asri?" Nanang begitu khawatir. Tidak henti-henti menyalahkan diri karena meninggalkan Asri seorang diri. Sebungkus wedang ronde Nanang perlihatkan, berharap istrinya segera sadar. "Lihat, Mas bawakan pesanan kamu." Asri tersenyum getir. Ia tidak tahu apa yang dirasakan sekarang, namun melihat tingkah Nanang membuatnya senang. Lelaki gagah itu dengan sigap mengangkat tubuh Asri, mendekap dengan hangat hingga detak jantung Nanang terdengar tidak beraturan. Nanang membawa Asri kembali ke dalam, menyandarkan Asri dengan posisi ternyaman. "Maaf Pak, Bu, sudah merepotkan. Terima kasih banyak sudah menangani istri saya lebih dulu." Nanang bangkit sambil membungkukkan tubuh. Ia banyak berterima kasih pada mereka yang bersedia menolong Asri. Ketika mobil yang mereka tumpangi kembali melaju, tapi begitu pelan, Nanang tidak ingin Asri merasa lelah atau bahkan kesakitan jika ia menambah kecepatan. Tidak henti-henti Nanang menoleh pada Asri yang sudah tertidur lagi. Kasa yang menempel di dahinya tampak memerah, entah karena betadin atau karena darah yang belum berhenti. "Asri, kok bisa begini sih?" Kejadian yang baru saja menimpa Asri membuat Nanang bertanya-tanya, padahal sebelumnya baik-baik saja. Sepanjang jalan ia terbebani dengan segala pertanyaan tentang istrinya. Rasa penasaran yang meruak membuat Nanang merasa tidak tenang. Terlebih sedari tadi Asri belum juga sadar, seolah energinya terkuras habis tidak bersisa. Sampai mereka tiba di komplek perumahan, mobil yang mereka tumpangi segera berbelok ke kanan. Sorot lampu kendaraan roda 4 tersebut menuju tepat ke sebuah rumah yang dekat dengan persawahan. "Sri, bangun, sudah sampai." Senyum Nanang kembali. Dengan lembut ia membangunkan Asri. "Asri, sudah sampai rumah, ayo bangun." Tepuk Nanang perlahan mendarat ke pipi Asri. "Dava nungguin di dalam loh." Tidak ada jawaban dari Asri. Tubuhnya terasa dingin, wajah Asri pucat pasi. "Asri, kamu kenapa? Bangun, Sri." Kini Nanang mencoba menepuk Asri lebih kencang sambil menggoyangkan tubuh istrinya. Akan tetapi Asri tetap sama, tidak bergerak sedikit pun. Nanang yang panik segera bangkit. Ia berputar, kemudian membuka pintu di sisi kiri Asri. Buru-buru Nanang menggendongnya. Ia bawa Asri segera ke dalam rumah. "Dava, bukan pintu, Nak." Lengan kekar Nanang dihantamkan pada pintu yang masih tertutup rapat. Ia tidak bisa mengetuknya sebab kedua tangan Nanang ditimpa berat tubuh Asri yang sedang tidak sadarkan diri. "Dava, cepat buka pintu, Mama pingsan." Pekik Nanang sekali lagi agar anaknya mendengar bahwa mereka sudah tiba di rumah. Tidak berselang lama suara langkah kaki terdengar dari dalam, diselingi dengan balasan Dava yang sudah berdiri di balik pintu. "Bentar Pak, Dava bukain." Jari-jari mungil Dava memutar kunci yang tertancap pada gagang pintu. Pintu segera terbuka, memperlihatkan seorang anak lelaki berusia 10 tahun yang sedang memperhatikan tubuh mamahnya. "Pak, Mama kenapa?" Dengan polos Dava bertanya sambil melongo. Namun Nanang tidak mengindahkan pertanyaan Dava. Ia dengan sigap membawa Asri masuk, merebahkan tubuh istrinya di ranjang empuk. "Dava, ambilkan Mama air, Nak." Tita Nanang segera. Pikirannya kacau. Ia berusaha membuat Asri tersadar dengan berbagai cara.
Segelas air hangat dengan baskom berisi kompres sudah diletakkan di atas meja. Berbagai minyak aromatik juga tersedia. Dengan sabar Nanang merawat Asri hingga tersadar. Tubuh Asri yang begitu lemah dipaksa untuk bangkit dari tidurnya. Ia merasakan sekujur tubuh terasa pegal, seolah persendiannya dipatahkan menjadi berkeping-keping. "Mas, aku kenapa?" Melihat wajah Nanang yang khawatir membuat Asri bertanya. Ia tidak sadar dengan sesuatu yang terjadi padanya. Yang ia ingat hanya saat ia terpeleset dari mobil lalu diangkat oleh para pedagang. "Sudah, kamu istirahat saja dulu, Sri. Suhumu naik turun." Sambil memeras kain kompres, Nanang kembali meletakkan pada dahi Asri yang tidak tertutup oleh kasa. "Kok kamu bisa jatuh sih? Dahimu luka loh." Nanang yang masih keheranan segera bertanya pada Asri. Akan tetapi Asri hanya diam. Ia terbungkam. Asri masih terkejut dengan apa yang terjadi sebelum tragedi menimpanya. Bahkan ponsel yang terletak di samping mereka segera dilempar oleh Asri. Dava yang baru saja datang kemudian mengernyit melihat tingkah aneh mamanya. Anak lelaki itu berjongkok lalu mengambil ponsel Asri yang sudah retak setengah. "Mama, kenapa dibuang ponselnya?" Tidak ada jawaban dari Asri. Ia menggeleng pelan. "Biarkan aku tenang dulu, Mas. Mana wedang ronde yang aku pesan?" Binar mata Asri memberi isyarat tentang apa yang ia alami. Hebatnya, Nanang segera mengerti. Ia bergegas kembali menuju mobil yang sudah terparkir di halaman rumah. Ia mengambil barang-barang mereka beserta makanan yang dipesan oleh Asri. Nanang tidak merasa ada kejanggalan sejak kepulangan mereka dari tempat golf. Namun, ketenangannya segera terusik ketika ia membuka mobil. Semerbak bau busuk kembali tercium. Berkali-kali Nanang mengendus. Ia mengikuti kemana letak bau busuk itu berasal. Barangkali memang ada bangkai di mobil. Setelah ia ikuti, sumber bau ternyata berakhir di belakang kursi kemudi. Sama seperti tadi, mata Nanang segera menatap tajam, dengan jeli bergerak memperhatikan sela-sela tempat duduknya. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan bau busuk menyeruak. "Aneh, apa jangan-jangan karena sosok tadi?" Ia bergumam sambil menelan ludah berkali-kali. Jantung Nanang berdegup kencang, memompa darah yang mengalir tidak beraturan. Ketakutan Nanang menjalar, rasa sejuk tiba-tiba saja menyentuh tengkuk. Tadi cuma halusinasiku saja," ketus Nanang, tidak memperdulikan suatu bau yang masih bersarang di dalam mobilnya. Ia tidak ingin menerima bahwa sosok yang dilihatnya itu nyata. Sebisa mungkin Nanang mencari alasan agar ia tidak ketakutan. Tapi mengenai kondisi Asri, ia tidak bisa menyangga jika saja Asri mengatakan lagi tentang apa yang ia lihat. Terlebih jika itu menjadi penyebab tragedi yang menimpa Asri. "Asri, wedang rondenya udah dingin, aku angetin dulu ya." Sambil berjalan, Nanang memastikan tidak ada yang salah dengan pesanan Asri. Hanya saja wedang rondenya sudah dingin karena mereka terlalu lama sampai di rumah. Semalaman kondisi tubuh Asri membaik. Suhu tubuhnya kembali normal, wajahnya kembali pulih. Namun semalaman pula Nanang tidak dapat merebahkan tubuh dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, seolah ia merasakan sentuhan teramat dingin meraba tangannya. Sebenarnya Nanang tidak ingin berpikiran buruk. Tapi tiba-tiba saja saat hampir tengah malam, Dava menghampirinya. Seorang anak lelaki dengan mata yang sayu berdiri di depan pintu. Ia melambai pada Nanang yang tengah membelai rambut Asri. Nanang pun bangkit, menghampiri Dava yang menunggunya. Pergelangan tangan Nanang ditarik oleh jari-jari mungil Dava. Anak itu membawa Nanang ke kamarnya. "Kenapa, Nak? Mau papa temani tidur?" Nanang tidak berpikiran hal buruk tentang anaknya. Hanya saja ia melihat gelagat Dava yang ketakutan. Dava menunduk, kemudian menunjuk ke arah kamar mandi yang terletak di dalam dekat dengan pintu kamarnya. "Pak, di sana." Nanang segera bangkit dari duduknya. Ia mengendap-endap ingin memastikan apa yang dilihat Dava. "Gak ada apa-apa, emang Dava ngeliat apa?" tanya Nanang yang juga penasaran. Anak seusia Dava memang masih suci-sucinya. Ia masih bisa merasakan keberadaan sosok yang tidak bisa mereka rasakan di sekitar sana. Di hadapan Nanang, Dava mendongak. Ia memeluk lengan kekar Nanang. "Pak, ada tante-tante yang papa bawa dari tadi di sini ngikutin mama." Mendengar ucapan Dava membuat Nanang terkejut. Gak ada apa-apa kok. Papa sama mama gak bawa orang ke rumah." Nanang mencoba beralasan, padahal ia sendiri ketakutan. Dava tetap merengek. Ia kekeh dengan apa yang dilihatnya. "Beneran, Pak, dari tadi manggilin Dava." Anak lelaki itu berbisik dengan kerik ketakutan. "Dava gak bohong, Pak." Sementara itu Nanang sedang mencoba mencari alasan. Bagaimanapun tidak mudah mengelabui anak seusia Dava.
Apalagi ia tahu bahwa sosok yang menampakkan diri memanglah ada. Begitu pula Nanang mulai percaya yang dilihat Dava adalah sosok yang mengikuti sejak mereka pulang dari tempat golf. Atau mungkin benar, sosok itulah yang menyebabkan Asri terjatuh bahkan sampai pingsan. Nanang segera mendekap tubuh Dava. Beberapa kali tepukan ia berikan untuk menenangkan anaknya. Itu cuma halusinasi Dava saja. Ayo, kata Pak Ustadz gimana? Kita sebagai manusia nggak boleh takut sama mereka, ya. Dava ingat kan, kata Pak Ustadz. Semburan-semburan kalimat penghibur terlontar begitu saja. Dava menatap dalam wajah Nanang. Alangkah terkejutnya ia mendengar pesan tersebut. Dava ingat, kalau begitu kenapa nggak panggil Pak Ustadz saja untuk usir dia, Pak? Anak sekecil Dava mampu berpikir dengan cerdasnya. Ketakutan yang sedari tadi memeluk seketika hilang setelah mendengar pesan papanya. Nanang tersentuh, ia jadi berpikiran hal yang sama. Iya, besok kita panggil Pak Ustadz, kita ngaji bareng. Saran Dava diiyakan oleh Nanang. Sekarang Dava tidur lagi, Papa harus temani Mama, kondisinya belum pulih. Ujar Nanang sambil merebahkan tubuh Dava, kemudian menutup dengan selimut tebal. Ia pun beranjak, kembali menimang-nimang saran cemerlang dari anaknya. Dalam hati Nanang berkata, kalau sampai besok kondisi Asri nggak membaik, aku harus panggil Ustadz. Tidak ada suara lagi di dalam rumah sederhana milik keluarga kecilnya. Semua sudah terlelap, tapi tidak dengan Nanang. Ia masih terjaga, khawatir jika terjadi sesuatu pada Asri. Terlebih setelah mendengar ucapan Dava tadi, Nanang semakin was-was jadinya. Sedikit tidak percaya bahwa sosok yang dilihat Asri ternyata mengikuti mereka. Dalam tenang Nanang selalu bergumam. Ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai tabir pembatas antara mereka dengan sosok yang mengikutinya. Ia percaya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa karena sejatinya derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Namun yang tidak dimengerti oleh Nanang, mengapa sosok tersebut ikut jika tidak memiliki tujuan? Sedari tadi pikiran Nanang larut dalam seluk-beluk tidak berujung. Ia tidak mengerti, sungguh tidak mengerti dengan kondisi yang menimpa Asri. Di sisi lain, ia masih penasaran. Perlahan ia bangkit, mengambil ponsel Asri yang tergeletak di atas meja. Entah mengapa perasaan Nanang jadi tidak enak. Ia buka seluruh ikon pada ponsel Asri sampai menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sebuah foto yang ditangkap Asri sebelum kejadian. Wajah manis wanita tersebut bersanding dengan sosok mengerikan yang duduk di kursi belakang. Rambutnya kusut panjang, berkoreng, serta bernana. Wajahnya juga menyeramkan. Senyum sosok tersebut begitu lebar, seolah bibirnya tersayat sampai ujung telinga. Nanang gemetar ketakutan. Ia melakukan hal yang sama dengan Asri saat menatap sebuah foto mengerikan. Spontan ia melempar ponsel Asri, kemudian menutupi diri dengan selimut tebal. Nanang benar-benar terkejut. Rupa sosok yang ia lihat begitu jelas dibanding bayangan yang terpantul pada kaca mobil. Seluruh wajahnya hancur dan busuk. Bahkan setelah melihat fotonya saja, Nanang merasakan gejolak perut tiada henti. Ia merasa mual. Seketika bau-bau tidak sedap kembali tercium, menyebar ke seluruh kamar. Sialnya, hanya Nanang yang masih terjaga. Ia meringkuk, mendekap tubuh Asri yang tertidur nyenyak. Ia takut jika saja sosok tersebut kembali mencelakai mereka, atau bahkan Dava. Mata Nanang melotot. Ia gelagapan segera keluar dari selimut tebal, tidak peduli dari mana sosok itu muncul. Nanang tidak gentar. Ia melangkah cepat menjemput Dava yang tertidur di kamarnya. Aneh, pintu kamar Dava tertutup. Padahal terakhir saat Nanang pindah, ia membiarkan pintu kamar Dava terbuka lebar. Panik, tangan Nanang segera memutar gagang pintu dengan cepat. Nak, Dava, tolong buka pintunya, nak. Nanang juga mendaratkan beberapa pukulan yang terdengar kencang. Peluk keringat kembali membasahi pelipisnya. Sayup-sayup ia dengar suara tawa dari dalam kamar Dava. Begitu juga dengan bau busuk yang kembali pekat, membuat suasana semakin mencekam. Ditambah lagi dengan suara burung kedasi yang bertengger di atas rumah. Dava, nak, buka pintunya. Berkali-kali panggilan Nanang tidak dijawab oleh Dava. Malah suara tawa beserta lirik tangis yang terdengar menyautinya. Awas saja, macam-macam dengan anakku. Nanang melakukan ancang-ancang. Ia melipat lengan hingga tampak otot kekarnya. Dengan sigap Nanang segera menabrakkan tubuhnya pada permukaan kayu jati yang tebal dan kokoh. Brak!
Dengus nafas kencang keluar bersamaan dari mulut dan hidung Nanang. Ia meraup wajah, kemudian menatap lampu kamar Dava yang berkedip kesekian kalinya. Sementara itu Dava masih terbaring di atas ranjang, posisinya tidak berubah sejak ditinggalkan oleh Nanang. Nanang buru-buru mengangkat tubuh Dava. Ia membawa anak lelaki tersebut agar berada di dekatnya. Tepat ketika mereka sampai di kamar Asri, suara hantaman dari pintu kamar Dava terdengar mengejutkan. Sampai-sampai Asri tersadar. Ia melihat Nanang yang sudah sempoyongan membawa Dava untuk dibaringkan di ranjang. Asri mendekat pada Nanang. Tangan-tangan lentiknya segera menyeka rambut Nanang yang sudah basah oleh keringat. Hembusan nafas Nanang terasa panas menyengat kulit Asri. "Mas, kenapa? Ada apa, Mas?" tanya Asri kebingungan. Ia baru saja tersadar, tidak tahu menahu apa saja yang baru terjadi pada Nanang dan juga Dava. "Gak apa-apa Asri, tidur lagi saja." Nanang mencoba tenang menanggapi pertanyaan Asri yang terburu-buru. Namun bagaimanapun, ia tidak bisa menutupi kegelisahannya tentang apa yang terjadi barusan. Asri tidak bisa berkutik malam itu juga. Meski rasa ingin tahunya besar, tapi ia memilih untuk mengurungkan berbagai pertanyaan yang sudah ia siapkan. Terlebih melihat kondisi Nanang yang membuatnya kasihan. Beberapa jam berlalu, tidak ada gangguan apapun lagi yang Nanang rasakan. Pada akhirnya ia bisa mengistirahatkan tubuh walau sejenak. Mengingat keesokan pagi ia harus kembali bekerja seperti biasa. "Mas, makan dulu. Masa mau langsung berangkat sih?" Tatap mata Asri lekat pada lelaki yang sedang sibuk membenarkan dasi. Berkali-kali ia tidak dapat mengikat benda yang tersemat pada kerah kemejanya yang rapi. Asri yang sedang sibuk mempersiapkan makanan segera mendekat, mengesampingkan beberapa lauk yang belum ia pindahkan pada piring. Dengan lihai jari Asri segera merapikan dasi Nanang. Pagi itu Nanang tampak kelabakan. Beberapa menit sebelumnya saja ia selalu bertanya letak barang yang disimpan. Padahal baru saja disiapkan. Sepertinya pikiran Nanang semakin kacau sejak kejadian semalam. Binar mata Nanang begitu indah, memperhatikan senyum Asri yang menawan. "Makasih Asri." Kecup bibir Nanang segera mendarat di dahi Asri yang masih terbalut kasa. "Nanti kasanya diganti. Kalau ingin periksa tunggu aku pulang, ngerti?" Tambah Nanang yang sudah siap menenteng tas kantornya. "Nggak sarapan dulu Mas." Asri yang sudah menyiapkan berbagai makanan di atas meja langsung menekuk wajah ketika Nanang sudah berjalan menuju halaman. Dari luar Nanang memekik. "Sudah, makan bekalmu saja, aku sudah kesiangan." Kendaraan yang Nanang tumpangi sudah berbunyi. Beberapa kali klakson ia bunyikan. "Mas berangkat, jangan lupa antar Dava. Assalamualaikum." Tidak terdengar lagi deru mesin mobil Nanang. Sepertinya lelaki itu sudah melaju jauh dari rumah. "Ma, kenapa papa buru-buru?" Sedetik kemudian Asri tersenyum menyambut kedatangan Dava yang sudah bersiap untuk sekolah. Bau harum khas minyak telon tercium menyegarkan. Dava pun terduduk. Tangan-tangan mungilnya siap mengambil beberapa centong nasi untuk ditata di atas piring bundar. "Papa kesiangan, nanti Dava ke sekolah sama mama ya." Suara keran air terdengar. Cipratannya berpencar membasahi tangan Asri. Sambil menuang segelas air, Asri duduk di samping Dava. Seorang anak lelaki di sampingnya sudah makan dengan lahap. Tidak sadar senyum Asri mengembang. Rasa lelah yang masih bersarang segera pudar. "Mau tambah lauk lagi?" Asri menawarkan. Namun dibalas gelengan kepala oleh Dava. Ia menatap wajah Asri yang berseri-seri. Setelah menyelesaikan kunyahannya, Dava berkata, "Mah, semalam ada tante-tante ke kamar Dava. Papa gak percaya. Padahal kan tante-tante itu mama yang bawa." Celetuk Dava, memberitahu apa yang dilihatnya semalam. "Terus Dava bilang buat panggil Pak Ustadz ke papa. Emang mama ketemu di mana sih? Serem begitu." Tambah Dava kemudian memasukkan sesendok nasi dalam mulutnya. Asri yang tidak percaya segera menyangga ucapan Dava. "Ah, gak mungkin. Mama gak bawa siapa-siapa ke rumah." "Ada kok. Serius." Asri bangkit, kemudian membereskan makanan yang ada di atas meja. "Udah siang, ayo berangkat." Ia menghentikan niat Dava untuk bercerita lebih lanjut. "Mah, tapi kalau dia datang lagi gimana?" Pandangan Dava mengikuti kemana langkah Asri pergi. Mondar-mandir menyiapkan beberapa barang yang akan Dava bawa ke sekolah. "Gak bakal, sudah yuk." Sebenarnya Asri tahu tentang sosok yang Dava ceritakan. Ternyata ia memang datang mengikuti mereka sampai mengganggu semalaman. Seketika Asri teringat wajah Nanang yang ketakutan sambil membawa Dava pindah kamar.
Sepanjang jalan Asri melamunkan memikirkan hal tersebut. Ia ingin tahu dari Nanang secara langsung, apalagi sejak semalam dia diganggu. Anehnya, Asri tidak merasakan atau tidak mendengar apapun. Tubuhnya begitu lemah sehingga membuat Asri seolah tuli dan buta. Sesampainya di rumah, Asri kembali merebahkan diri di atas sofa empuk. Ia mulai penat, kepalanya terasa pusing memikirkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sosok tersebut. Sejenak Asri menenangkan diri sambil menonton tayangan televisi kesukaannya. Beberapa saat kemudian dering ponsel terdengar. Asri melirik pada kontak seseorang yang melakukan panggilan video masuk. "Ibu?" Tawa Asri mereka. Ia segera mengangkat panggilan video dari ibunya di seberang sana. Suara wanita yang ia rindukan hadir di sela-sela riuh warga desa yang sedang beraktivitas. "Asri, apa kabar? Ibu kangen." Senyum Asri mengembang, menampakkan tonjolan tulang pipi yang memerah. "Alhamdulillah Asri baik, Bu. Kalau Ibu dan Risa gimana kabarnya?" Asri berbalik tanya. Dari seberang sana wajah seorang wanita tampak senang menatap Asri. "Iya, Ibu baik di sini. Risa juga. Kamu sedang apa, Nak? Dava dan Nanang sudah berangkat." Bibir Asri tertekuk ke bawah. Ia jadi kesal saat ibunya menanyakan Nanang. "Nanang sudah duluan. Asri baru saja ngantar Dava sekolah," balas Asri. Kemudian membalikan kamera pada suatu objek yang bersinar di hadapannya. "Asri lagi nonton televisi. Ibu lagi apa?" tambah Asri dengan senang. Namun tidak dengan ibunya. Dari layar ponsel Asri, wanita itu menjauhkan wajah. Ia segera mematikan kamera. Suara langkah kaki pun terdengar buru-buru. "Astagfirullah, Asri, itu apa, Nak?" pekik ibunya dengan histeris. Suara panggilan video itu terputus-putus, tapi Asri masih bisa mendengar samar-samar suara ibunya yang memanggil Risa. "Riz, ini apa ya Allah? Mbakmu sama siapa?" Begitu pula terdengar suara adiknya. Asri kebingungan. Ia berusaha mencari-cari apa yang membuat histeris, akan tetapi ia tidak mendapati apapun. "Bu, kenapa, Bu?" Tidak ada balasan, hanya suara gerasa-gerusuk yang terdengar. "Bu, kenapa sih? Ada apa?" Panggilan telepon itu mati, disusul dengan suara notifikasi pesan masuk dari Risa. "Mbak, apa di rumah ada orang? Ibu ketakutan, katanya ngelihat kuntilanak di dekat Mbak." Satu pesan masuk yang mengejutkan. Asri terbelalak tidak percaya, padahal di hadapannya tidak ada apa-apa, hanya nyala televisi saja. Jari-jari Asri yang bergetar segera mengirim balasan. Entah mengapa ia kembali merasakan suasana yang mencekam, hawa di rumahnya naik turun, membuat Asri merasa tidak nyaman. "Riz, emang kayak gimana kuntilanak yang dilihat ibu? Mbak nggak lihat aneh-aneh kok di rumah?" balas Asri dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia ingin memastikan bahwa sosok yang dilihat ibunya itu sama seperti yang mengikuti mereka sewaktu pulang dari tempat golf. Suara notifikasi berkali-kali masuk membuat mata Asri merasa tegang. Ia melotot membaca seluruh pesan yang dikirim dengan cepat oleh Risa. "Rambutnya kusut panjang, pakai gaun putih, kepalanya penuh koreng atau mungkin borok. Serem pokoknya. Coba Mbak telepon lagi." "Jangan Mbak, jangan, ibu gak mau, ibu ketakutan." Asri berdesis pelan sambil gigit jari memperhatikan segala sudut ruangan yang senyap. Tidak ada pincang-pincang warga di luar. Benar-benar terasa sepi. Ketakutan Asri segera menjalar. Ia sama sekali tidak beranjak dari sofa. Ia takut diganggu atau melihat sosok menyeramkan yang berhasil menjadi bayang-bayang seram. "Aduh, Mbak harus gimana?" Lama Asri menunggu balasan dari Risa. Sesekali ia tengok sebuah ruangan yang langsung mengarah pada kamar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sana. Bukan hanya itu, beberapa saat setelah panggilan videonya terputus, suara-suara barang bergeser bergantian terdengar. Ia tidak tahu harus berpikiran positif seperti apa, sebab ia terlanjur percaya bahwa sosok itu bersemayam di rumahnya. "Mbak datang aja ke rumah ibu setelah Dava pulang." Berjam-jam lamanya Asri tertahan pada posisi yang sama, menanti detik berganti hingga tiba waktunya untuk menghampiri Dava di sekolah. Ia tatap sebuah benda bundar yang menempel di dinding. Jarum-jarum panjangnya tidak kunjung bergerak. Tinggal beberapa menit saja ia harus menunggu. Namun entah mengapa waktu berjalan terasa lama. "Duh, mending aku jalan dulu deh." Asri bangkit sambil meletakkan tas kecil pada bahunya. Ia bergegas mengendarai motor di bawah terik sinar matahari yang sedang tinggi-tingginya.
Kendaraan roda 2 itu ia bawa kencang, menerabas sempitnya jalan yang penuh dengan pengendara. Tibalah waktunya sesaat setelah Asri sampai. Seorang anak lelaki dengan pakaian putih merahnya sedang melambai di depan gerbang. Senyum anak tersebut begitu ceria, berhasil menyita perhatiannya. "Cepat nak, mama harus pergi ke nenek," ujar Asri mempercepat Dava. Anak lelaki yang baru saja keluar dari ruang kelas itu tampak kebingungan. Dari kaca spion ia perhatikan wajah mamanya yang masam. "Mah, kenapa? Mau ke rumah nenek?" tanya Dava. "Ada hal penting, mama harus cepat ke sana, nanti biar papa yang nyusul kita," balas Asri seketika membuat Dava terdiam, merenung sambil memeluk tubuh Asri. Lama perjalanan mereka akhirnya tiba di sebuah desa. Langkah Asri dibawa dengan berbagai pertanyaan yang bersarang di pikiran. Ketika selangkah kaki mereka masuk ke rumah, seorang lelaki setengah tua dengan sorban putih dan tasbih menyambut kedatangannya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut lelaki tersebut berbarengan dengan wanita yang baru saja keluar dari kamarnya. "Ada apa, Bu? Kenapa nyuruh Asri datang ke sini?" tanya Asri yang dikejutkan dengan kedatangan seseorang lain di rumah ibunya. Ibu Asri melirik kepada lelaki tersebut. Ini Ustadz Toha. Ibu sengaja memanggil kemari karena..." Jempol ibunya menuding lelaki setengah tua yang ternyata bernama Ustadz Toha. "Begini Asri, kedatangan saya kemari karena keperluanmu," sahut Ustadz Toha menjelaskan tujuan kedatangannya. Asri hanya mengernyit sambil merangkul tubuh mungil Dava yang bersandar di sampingnya. "Keperluan saya nggak ada keperluan apa-apa." Ia tersenyum getir, tidak mengerti dengan maksud tujuan ibunya mengundang Ustadz Toha. "Lebih tepatnya, kedatangan saya karena keperluan sosok yang mengikuti kamu Asri. Dari tadi ada di belakang kalian." Asri terlonjak, sontak menoleh ke belakang kemudian melempar pandangan pada Dava yang terlihat ketakutan. Anak lelaki itu terus menutup mata sambil memeluk Asri dengan erat. Apa sosok kuntilanak?" tanya Asri terbata-bata. Ustadz Toha mengangguk. "Benar, saya izin meruqyah. Apakah diperbolehkan?" Tidak ada pilihan lain bagi Asri jika itu adalah cara untuk melepaskan sosok yang mengikutinya. Setelah kumandang azan zuhur tiba, mereka bersiap untuk sholat berjamaah. Setelahnya, Asri yang masih dalam kondisi suci segera terduduk di hadapan Ustadz Toha. "Minum ini, ucap bismillah dulu." Lelaki setengah tua itu mengulurkan sebotol air yang sudah ia doakan. Tanpa ragu-ragu Asri segera meneguknya hingga habis. Tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing, pandangannya kabur. Ia merasakan hawa panas berada di sekitar mereka. "Bismillah." Tangan Ustadz Toha disejajarkan dengan Asri. Bibirnya bergetar. Ia mulai meruqyah yang gunanya untuk mengusir sosok kuntilanak tersebut. Berkali-kali lantunan ayat suci terdengar seketika membuat tubuh Asri bergetar. "Bu, tolong tahan tubuh Asri dari belakang." Asri semakin meronta ketika tangan Ustadz Toha ditempelkan pada dahinya. Ia berteriak, meronta-ronta, sesekali juga menangis. Sakit. Saya tidak ingin berbuat jahat. Saya bukan sosok jahat. Lepaskan benda itu dari saya. Saya hanya ingin pulang." Pekik sosok yang ada di dalam tubuh Asri dengan tangis pilu. "Aku tidak peduli. Kalau benar kamu bukan sosok jahat, mengapa kamu mengikuti pemilik tubuh ini?" sentak Ustadz Toha sambil menguatkan jempolnya semakin kencang menekan dahi Asri. Tubuh Asri semakin bergetar hebat. Saya ingin pulang. Saya hanya ingin dikembalikan." "Pulang kemana? Tempatmu bukan di dunia. Jika memang ingin pulang." Ustadz Toha beranjak kemudian memutari tubuh Asri sambil menabur garam. Mata Asri melotot tajam, urat-uratnya yang berwarna merah kebiruan keluar. Ia memutar kepala mengikuti tubuh Ustadz Toha yang berjalan mengelilinginya. "Saya ini korban. Saya ingin tempat yang layak, bukan sebuah tempat yang diinjak-injak." Asri kehilangan kesadaran. Tubuhnya terhuyung ke kanan hingga menghantam lantai yang keras. "Asri, biarkan saja dulu. Tolong ambilkan sebotol air lagi, Bu." Tepat setelah Asri pingsan, deru mesin mobil tiba-tiba terdengar, disusul dengan langkah kaki seseorang. "Asri, astagfirullahaladzim, kenapa ini? Asri kenapa?" Nanang baru saja sampai, disambut dengan kondisi Asri yang mengenaskan. "Tenang Mas, saya baru saja meruqyah agar sosok yang mengikuti kalian pergi."
Kalau boleh tahu, bagaimana awal sampai kalian diikuti? Nanang berusaha tenang. Ia bersila ikut bergabung bersama Ustadz Toha. Sambil meraup wajahnya yang penuh dengan keringat, Nanang segera menceritakan awal mereka diikuti oleh sosok kuntilanak menyeramkan. Dia ingin mencari tempat tenang. Kematiannya tidak wajar. Dia korban pembunuhan yang dibuang dan mayatnya ditemukan saat sudah busuk. Segala prosesi ruqyah telah usai, tapi Astrid tidak juga sadar. Setelah berbincang sejenak dengan sosok yang mengikuti mereka, titik terang pun ditemukan. Sosok kuntilanak tersebut sejatinya tidak terima sebab belum tutup usia yang seharusnya. Ia berkelana mencari-cari seseorang untuk membawanya pulang, berharap bumi menerima semenjak kematian mengenaskan yang merenggut nyawa. Tempat golf yang mereka kunjungi menjadi letak ditemukannya mayat wanita yang sudah busuk. Entah siapa yang melakukan, ia sudah tidak berbentuk. Tubuhnya dipaksa masuk ke dalam karung yang akhirnya diterlantarkan di dekat pohon rindang. Jiwanya tidak tenang. Ia kebingungan mencari jalan pulang hingga bertemu dengan Astrid dan Nanang yang bisa mengantarnya ke tempat tenang. Sebuah pusara wanita itu ternyata berada tepat di tepi rumput lapang. Hanya bebatuan sebagai tanda yang tidak mereka sadari ternyata pusara. Wanita itu hanya menginginkan tempat yang layak setelah mendapat kematian yang mengenaskan. Sungguh, betapa kasihan setelah mengetahui jiwa wanita tersebut terus berkelana. Tidak tahu siapa keluarga serta seseorang yang membunuhnya. Namun ia berhasil mendapatkan tempat yang tenang sekarang. Tulang belulang yang dikubur ala kadarnya sudah mereka urus dengan semestinya. Ustadz Tohala yang memindahkan sisa-sisa tulang wanita tersebut pada pemakaman yang layak, berharap tidak akan mengganggu manusia lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.